Kisah nyata horor pesugihan pedagang roti bakar. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh kebun rimbun, berdiri pesantren Al-Falah, sebuah pesantren terpencil yang terletak di Nganjuk, Jawa Timur. Pesantren ini dikenal dengan suasana tenang dan damai, namun juga menyimpan banyak misteri. Di luar pagar pesantren, sang surya terbenam, memancarkan cahaya oranye yang lembut, menciptakan bayangan panjang dari pohon-pohon buah yang berbuah lebat. Suara angin yang berdesir di antara dahan bambu yang menjulang tinggi menambah kesan magis pada malam itu. Bang Agung, seorang remaja 17 tahun, tiba di pesantren ini dengan perasaan campur aduk. Ia dikirim oleh orang tuanya dari Jakarta, jauh dari kehidupan perkotaan yang keras dan berbahaya, terutama pengaruh negatif dari geng-geng yang meresahkan. Dengan langkah gontai, Agung menapaki jalan setapak menuju pesantren, membawa segepok harapan dan ketakutan di dalam hatinya. Ia adalah anak yang tinggi dan ramping, dengan rambut hitam legam yang berantakan dan mata cerah yang mencerminkan rasa ingin tahunya. Saat ia melangkah masuk ke dalam pesantren, aroma rempah-rempah dan masakan tradisional menyambutnya. Di dalam aula utama, para santri terlihat sibuk membahas pelajaran agama dan berbagi cerita. Kebersamaan mereka menciptakan suasana hangat yang kontras dengan kesedihan yang dirasakannya. Agung merasa terasing di tengah keramaian itu, seolah-olah ia adalah penonton dalam panggung kehidupan yang tidak dapat ia ikuti. Malam pertama di pesantren, ketika seluruh santri tertidur, Agung terbangun oleh suara gemerisik. Rasa penasaran menggerakkan kakinya untuk keluar dari kamarnya. Ia menelusuri lorong gelap, meraba-raba dinding kayu yang dingin, dan akhirnya sampai di dapur. Di sana, ia menemukan Farhan, seorang santri yang lebih tua, sedang memanggang roti bakar. Aroma manis dan gurih dari roti yang dipanggang dengan selai coklat dan keju mengisi ruangan, menciptakan suasana yang menggoda. "Dari mana kamu, Agung?" tanya Farhan dengan senyuman ramah, menyadari kehadiran Agung yang terpesona. Agung, yang sebelumnya merasa canggung, merespons dengan rasa ingin tahu. "Saya hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan." Farhan mengajak Agung untuk bergabung, dan dalam sekejap, Agung terlibat dalam proses memanggang roti. Ia belajar cara memadukan bahan-bahan sederhana menjadi sesuatu yang menggugah selera. Sebuah kebangkitan baru mulai muncul dalam dirinya, ia menemukan kebahagiaan dalam menciptakan sesuatu yang lezat. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan Agung pada roti bakar semakin meningkat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu Farhan, menciptakan variasi rasa yang menarik, dari roti bakar selai coklat hingga pisang keju. Di dapur, mereka berbagi tawa, cerita, dan impian, menciptakan ikatan yang erat di antara mereka. Pesantren Al-Falah, yang sebelumnya terasa asing, perlahan-lahan menjadi rumah bagi Agung. Suasana hangat dan keakraban di antara santri membuatnya merasa diterima, meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Namun, di balik semua kebahagiaan dan pencerahan, sebuah ketidakpastian mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ia masih terjebak dalam kesulitan keuangan dan ketidakstabilan yang menghantuinya. Dengan semua harapan dan tantangan yang dihadapi, Agung menyadari bahwa ia harus berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Namun, saat malam beranjak lebih dalam dan suara-suara aneh mulai mengisi udara, Agung tak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di balik kegelapan. Pesantren ini, dengan semua keindahan dan keajaibannya, menyimpan rahasia yang belum terungkap, dan Agung tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu di pesantren Al-Falah, dan Bang Agung semakin menemukan tempatnya. Setiap pagi, aroma roti bakar yang menggoda mengisi udara, menyebar ke seluruh penjuru pesantren. Usahanya mulai membuahkan hasil, roti bakar yang ia buat bersama Farhan menjadi favorit di kalangan santri. Agung merasakan kebanggaan dan kepuasan ketika melihat senyum di wajah santri yang menikmati hasil karyanya. Namun, di balik kesuksesan ini, bayang-bayang ketidakpastian mulai menghampiri. Suatu sore, saat Agung sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk roti bakar, ia mendapati Farhan tampak gelisah. "Farhan,"
yang selama ini menjadi mentor dan sahabatnya, mengungkapkan rencananya untuk kembali ke Jakarta. Agung, aku harus melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya, ujarnya dengan nada penuh penyesalan. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Agung. Rasa takut menyelimuti hatinya. Tanpa Farhan, siapa yang akan membimbingnya? Siapa yang akan membantunya melewati tantangan yang akan datang? Dalam pikirannya, ia membayangkan usaha roti bakarnya yang mulai tumbuh terancam runtuh tanpa dukungan Farhan. Ketidakpastian itu semakin memperburuk suasana hatinya. Malam itu, saat santri lain tertidur, Agung terjaga dan merenung dalam kegelapan. Dia merasa terjebak dalam labirin ketakutan dan harapan yang saling bertentangan. Dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk menjaga usaha ini agar tetap hidup, tetapi seberapa jauh ia bisa melakukannya seorang diri. Beberapa hari kemudian, Farhan pun pergi, meninggalkan Agung dengan rasa hampa yang mendalam. Roti bakar yang semula menjadi simbol kebahagiaan kini terasa berat dan penuh tanggung jawab. Agung berusaha untuk tetap berjualan, tetapi tanpa dukungan dan bimbingan, dia merasa kehilangan arah. Stok bahan baku mulai menipis, dan dia merasa putus asa. Di tengah kebingungan dan keputusasaan itu, Agung mendengar bisikan dari beberapa santri lainnya tentang seorang dukun tua di desa terdekat. Dukun itu konon mampu memberikan kekayaan dengan cara yang tidak biasa, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Rasa penasaran dan keputusasaannya membuat Agung tergoda untuk menyelidiki lebih dalam. Suatu malam, dengan hati berdebar dan pikiran yang berkecamuk, Agung memutuskan untuk pergi ke desa tersebut. Ia berjalan di bawah sinar bulan purnama, melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan. Suara angin berdesir dan kunang-kunang berkelap-kelip menambah suasana mencekam. Saat tiba di gubuk tua yang terpencil, Agung merasakan aura yang aneh, seolah gubuk itu menyimpan banyak rahasia. Dukun itu, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan mata yang tampak menembus jiwa, menyambutnya dengan tatapan tajam. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya dukun dengan suara serak. Agung menjelaskan keinginannya untuk memperbaiki usaha roti bakarnya. Dukun mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk, menandakan bahwa ia mengerti. "Kekayaan bisa kau dapatkan, tetapi ada harga yang harus kau bayar," katanya sambil mengisyaratkan bahwa perjanjian itu tidak akan mudah. Agung terdiam, meresapi kata-kata dukun. Dalam pikirannya, terlintas berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun, rasa ingin tahunya dan keinginan untuk menyelamatkan usahanya mengalahkan rasa takut tersebut. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan, sebuah perjanjian dengan makhluk gaib yang bisa memberikan segala yang diinginkan, asalkan Agung bersedia memberikan tumbal. "Seseorang yang kau cintai harus menjadi bayarannya," lanjut dukun dengan nada serius. Agung merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah jalan berbahaya, tetapi di dalam hatinya, ada kerinduan untuk sukses dan ketakutan akan kegagalan. Yang menuntunnya, dalam dilema moral yang mendalam, ia merasa terjebak antara keinginan dan tanggung jawab. Setelah berpikir panjang, Agung akhirnya mengambil keputusan, ia akan melakukan ritual itu. Keputusan ini menandai titik balik dalam hidupnya, saat ia memilih jalan gelap untuk mencapai impian yang semula tampak cerah. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya ini akan membawa dampak besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ketidakpastian kini mengubah menjadi keputusan berani, tetapi berbahaya, yang akan membawanya ke arah yang tidak terduga. Setelah mengambil keputusan untuk melakukan ritual pesugihan, Bang Agung kembali ke pesantren dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru untuk menyelamatkan usaha roti bakarnya, tetapi di sisi lain, rasa takut dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa perjanjian yang akan ia buat bukanlah hal sepele, ada konsekuensi yang harus dibayar. Dalam beberapa hari ke depan, Agung berusaha menyiapkan diri untuk ritual yang dijadwalkan. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak menuju gubuk dukun.
Ia membawa sesaji sederhana, ayam hitam, beras kunir, dan beberapa buah yang dianggap suci. Persiapan ini membuatnya merasa seperti pelaku dalam sebuah drama, di mana nasibnya bergantung pada kekuatan yang lebih besar. Ketika malam tiba, Agung pergi dengan langkah mantap, meskipun ada keraguan yang terus-menerus menghantui pikirannya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk saat mendekati gubuk tua. Suara serangga malam dan desiran angin menciptakan suasana yang mencekam. Begitu tiba, dukun itu menunggu di depan pintu, tampak lebih misterius dalam cahaya remang-remang. "Selamat datang, anak muda. Apakah kau siap?" tanya dukun dengan nada yang seolah-olah bisa membaca pikiran Agung. Agung mengangguk, meskipun jantungnya berdegup cepat. Dukun membawa Agung ke dalam gubuk yang dipenuhi aroma rempah dan lilin. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil yang dilapisi kain hitam. Dukun mulai menata sesaji di atas altar, sambil mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Agung. Proses ritual itu berlangsung dengan lambat, setiap kata yang diucapkan dukun seolah menggenggam jiwa Agung. Ketika ayam hitam dipersembahkan, Agung merasakan ketegangan di udara. Dukun mulai menggoreskan darah ayam ke tanah di sekeliling altar, membentuk lingkaran yang dianggap sakral. "Ingat, apa yang kau inginkan akan datang, tetapi ingat juga, harga harus dibayar," katanya dengan suara berat. Saat dukun melanjutkan mantranya, Agung merasa seolah ada energi aneh yang mengalir di sekelilingnya. Momen itu terasa magis, tetapi juga menakutkan. Beberapa saat kemudian, dukun menghentikan ritual dan menatap Agung dengan tajam. "Kau akan memiliki kekayaan yang kau inginkan, tetapi siapa yang akan menjadi tumbal?" tanyanya. Agung terdiam, hatinya bergejolak. Dalam benaknya, sosok Farhan, sahabat yang telah membantunya, muncul. Namun, dia tidak ingin mengorbankan orang yang dicintainya. Saya tidak tahu," jawabnya dengan suara bergetar. Dukun menggelengkan kepala, memperlihatkan kekecewaan. "Kau harus memutuskan sebelum ritual ini berakhir. Jika tidak, semua akan sia-sia." Malam itu, saat Agung kembali ke pesantren, pikirannya dipenuhi dengan konflik batin. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, berusaha mencari jawaban. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Rasa takut akan kehilangan usaha roti bakarnya semakin mendalam, dan bayang-bayang kesepian mulai menghantui setiap sudut pikirannya. Beberapa hari kemudian, usaha roti bakar Agung mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Bahan-bahan datang dengan melimpah, dan santri lain mulai berbondong-bondong membeli roti bakarnya. Senyum dan tawa kembali mengisi suasana di pesantren. Namun, di balik keberhasilan ini, Agung merasa semakin terasing. Ia tidak bisa merayakan pencapaian ini tanpa mengingat harga yang harus dibayarnya. Ketika malam tiba, suara-suara aneh mulai kembali menghantuinya. Agung seringkali terbangun di tengah malam, merasakan ada yang mengawasinya. Keresahan ini membuatnya merasa terjebak di antara dua dunia, dunia kesuksesan yang baru saja ia raih dan dunia gelap yang ia pilih untuk menggapainya. Dalam ketidakpastian ini, Agung mulai menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Ia menyadari bahwa setiap roti yang dijualnya menjadi beban yang semakin berat, karena setiap gigitan mengingatkannya akan tumbal yang mungkin harus ia korbankan. Ketika Farhan kembali ke pesantren untuk mengunjungi santri yang lain, Agung merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Sahabatnya tidak melihat perubahan yang terjadi pada Agung, tetapi Agung merasakan beban yang tak terkatakan di dalam hatinya. Ia berusaha untuk bersikap normal, tetapi senyum Farhan hanya menambah rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Kini, Agung tidak hanya berjuang untuk mempertahankan usaha roti bakarnya, tetapi juga berjuang melawan dirinya sendiri. Satu malam, saat Agung sedang menyiapkan bahan-bahan untuk roti bakarnya, ia mendengar suara bisikan yang mengerikan, seolah memanggilnya. Suara itu datang dari dalam pikirannya, mendorongnya untuk segera memenuhi janji yang telah dibuat. Dalam keadaan terdesak, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan, sebelum semuanya terlambat. Ketakutan, harapan,
dan penyesalan kini bersatu dalam benaknya, menciptakan ketegangan yang semakin meningkat. Agung berada di ambang jurang, dan keputusan yang akan diambilnya akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Dalam perjalanan menuju kekayaan, ia harus mengingat bahwa setiap pilihan mempunyai konsekuensi, dan terkadang, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada apa yang diinginkan. Malam yang dinanti-nanti tiba, saat Bang Agung bersiap untuk melakukan ritual final yang akan menentukan nasibnya. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya yang misterius ke seluruh desa. Agung merasa seolah waktu berjalan lambat, setiap detak jantungnya terasa semakin berat. Dia berdiri di depan cermin, melihat refleksi dirinya, wajahnya tampak lelah, dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Setelah berpikir panjang dan berjuang dengan konflik batin, Agung akhirnya memutuskan, dia tidak akan mengorbankan Farhan. Namun, rasa takut akan kehilangan kekayaan yang baru diraihnya sangat besar. Dalam benaknya, dia berpikir, mungkin ada cara lain. Dengan tekad yang bergejolak, ia memutuskan untuk menemui dukun itu lagi, berharap menemukan alternatif lain. Malam itu, Agung kembali ke gubuk tua, langkahnya penuh keraguan. Begitu memasuki ruangan, dukun itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca ketidakpastian yang ada di dalam hati Agung. "Kau kembali, anak muda. Apa keputusanmu?" tanya dukun, suaranya terdengar menakutkan dalam keheningan malam. Agung menghela napas. "Saya tidak ingin mengorbankan siapapun, tapi saya masih ingin mendapatkan kekayaan." Dukun itu menggelengkan kepalanya. "Setiap keinginan ada harga yang harus dibayar. Jika kau tidak memenuhi janji, maka semua yang kau peroleh akan hilang dengan cepat." Ketika Agung mendengar kata-kata itu, hatinya berdebar. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang keliru. "Apa yang akan terjadi jika saya tidak membayar?" tanyanya dengan suara gemetar. Dukun itu tersenyum sinis. "Kau akan merasakan kehilangan yang lebih menyakitkan daripada yang kau bayangkan. Apapun yang kau bangun akan hancur, dan kau akan ditinggalkan sendirian dalam kegelapan." Kata-kata ini menghantuinya sepanjang perjalanan pulang. Kekecewaan dan ketakutan berbaur menjadi satu, membuat Agung merasa terasing dari seluruh dunia. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikutinya. Hari-hari berikutnya, usaha roti bakar Agung semakin berkembang. Namun, kebahagiaan yang dirasakan tidak lagi utuh. Ia sering kali terbangun di tengah malam, mendengar suara bisikan samar yang mengingatkannya pada perjanjian yang belum dipenuhi. Semakin banyak roti yang ia jual, semakin berat beban yang ia tanggung. Suatu malam, saat Agung sedang memanggang roti, sosok hitam tiba-tiba muncul di depannya, mengaburkan cahaya lampu yang menerangi dapur. Agung terperanjat, jantungnya berdegup kencang. Sosok itu adalah makhluk gaib yang telah ia panggil, wajahnya tidak tampak jelas, tetapi aura yang menyertainya mengeluarkan rasa dingin yang menusuk. "Anak muda, saatnya untuk memenuhi janji," suara makhluk itu menggema, membuat Agung merinding. Dalam detik-detik yang terasa seperti keabadian, Agung menyadari bahwa pilihan yang diambilnya membawa konsekuensi yang menakutkan. Ia melihat bayangan Farhan di kepalanya, wajah sahabatnya yang penuh harapan. "Jangan!" teriaknya, tetapi suara itu hanya teredam dalam keheningan malam. Sosok makhluk itu mendekat, dan Agung merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. "Siapa yang kau pilih sebagai tumbal?" tanya makhluk itu, suaranya menggema di seluruh ruangan. Agung, dalam keadaan panik, berusaha mencari jalan keluar. Saya tidak ingin mengorbankan siapapun," teriaknya. Tetapi makhluk itu hanya tertawa, suara yang menyeramkan, seolah mengolok-olok ketidakberdayaannya. Dalam kekacauan pikiran, Agung teringat akan satu hal, Farhan adalah satu-satunya orang yang pernah dekat dengannya, satu-satunya orang yang tahu tentang perjuangannya. Dengan keputusan yang diambil dalam ketakutan dan kebingungan, ia berlari keluar, mencari Farhan. Ia ingin memperingatkan sahabatnya sebelum terlambat. Ketika Agung menemui Farhan, ia melihat sahabatnya sedang duduk di depan pesantren, tertawa bersama santri lain. Namun,
Saat Agung mendekat, ia merasakan kesedihan yang menyelimuti jiwanya. "Farhan," katanya dengan suara bergetar, "aku butuh bicara." Farhan menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Agung? Kau terlihat cemas." Agung mengumpulkan keberanian, tetapi sebelum ia bisa berbicara, sosok hitam itu muncul di belakang Farhan. "Waktunya telah tiba," bisik makhluk itu. Agung berteriak, "Jangan, jauhkan dirimu dari dia." Tetapi semua terlambat. Dalam sekejap, makhluk itu merenggut Farhan ke dalam kegelapan, meninggalkan Agung sendirian dalam kehampaan yang menyakitkan. Kehilangan sahabatnya membuat hati Agung hancur berkeping-keping. Ia berlutut di tanah, merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Semua yang ia inginkan, semua yang ia perjuangkan, kini terasa sia-sia. Roti bakarnya yang dulu menjadi simbol kebahagiaan kini berubah menjadi pengingat kesedihan yang mendalam. Sejak malam itu, Agung terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Usaha roti bakarnya mungkin berhasil, tetapi tidak ada lagi kebahagiaan yang mengisi hidupnya. Dia merasa terasing, dan suara-suara aneh yang dulu mengisi malamnya kini menjadi bisikan kesedihan. Kisah Agung berakhir dengan sebuah pelajaran pahit, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa penderitaan. Dalam pencarian akan kekayaan, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, persahabatan dan cinta. Nasibnya kini terikat dalam kegelapan, mengingatkan kita bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan kadang-kadang, harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Dalam kesunyian malam, Agung merenung, berdoa agar suatu saat, dia bisa menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi untuk saat ini, ia terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, seorang pedagang roti bakar yang kehilangan lebih dari sekadar usahanya, ia kehilangan jiwanya.